Halo semuanya, perkenalkan nama saya Himon Ramadan. Saya dari kelas 11 SMA jurusan IPA. Umur saya 17 tahun. Saya sekolah di PKBM Avomega dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jalan cepat. Selamat menyaksikan. Nah, jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Nah, dalam tujuan jalan cepat ini, bahwa jalan cepat mengajarkan kita untuk memiliki kecepatan, intensitas, dan daya tahan, atau biasa disebut sebagai durability. Nah, ada beberapa manfaat dari jalan cepat yang dapat kita terima untuk memiliki tubuh yang sehat. Nah, yang pertama, memperbaiki suasana hati. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, membentuk otot dan persendian menjadi fleksibel. Dan yang keempat, menurunkan berat badan. Yang kelima, memperbaiki kesehatan mental. Nah, saya juga akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dasar dalam jalan cepat. Nah, dalam jalan cepat ini ada 4 teknik dasar yang harus perlu kita ketahui bersama. Yaitu yang pertama adalah teknik awalan atau start. Adalah bahwa teknik awalan atau start yang dilakukan untuk menuju jalan cepat. Yang kedua adalah posisi badan atau postur tubuh. Sikap badan yang benar saat melakukan jalan cepat adalah menghadap lurus ke depan. Sementara itu, siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan digerakkan secara harmonis dengan langkah kaki. Yang ketiga adalah teknik langkah kaki. Kaki digerakkan ke depan dengan berat badan atau badan tubuh bertumpu di paha. Sementara posisi lutut kaki yang benar saat melakukan gerakan topang depan pada jalan cepat adalah diluruskan. Nah, yang terakhir adalah teknik yang keempat, yaitu teknik akhiran atau finish. Teknik finish yang benar adalah tidak langsung berhenti saat menyentuh garis finish. Kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai manfaat jalan cepat bagi kesehatan tubuh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat jalan cepat. Nah, sebagai berikut manfaat jalan cepat bagi kesehatan tubuh, salah satunya yang pertama memperbaiki suasana hati, yang kedua menurunkan resiko demensia, yang ketiga menjaga kesehatan jantung, yang keempat mencegah dan mengontrol diabetes, yang kelima mencegah osteoartritis, yang keenam mengurangi resiko terkena kanker, yang ketujuh menambah stamina dan kebugaran tubuh, yang kedelapan menurunkan berat badan, yang kesembilan menurunkan tekanan darah, yang kesepuluh menurunkan kadar gula darah, yang kesebelas membentuk otot dan persendian menjadi fleksibel, dan yang terakhir yang ke-12 adalah memperbaiki kesehatan mental. Nah, saya juga akan menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat jalan cepat. Salah satunya adalah yang pertama, kaki tidak boleh kehilangan kontak dengan tanah atau terlepas dari permukaan tanah. Dan yang kedua, badan tidak boleh terlalu condong ke depan atau tertinggal di belakang. Yang ketiga, atlet tidak boleh menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan saat melakukan jalan cepat. Yang keempat, atlet tidak boleh mendorong titik gravitasi menurut jalur zigzag. Dan yang terakhir yang kelima adalah langkah terlalu pendek. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari jalan cepat. Nah, dari video sebelumnya saya kan sudah menjelaskan mengenai jalan cepat. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan jalan cepat, perbedaan jalan cepat dengan olahraga lari. Nah, pertama saya akan menjelaskan tahapan-tahapan jalan cepat. Nah, dari video sebelumnya saya sudah memberitahu mengenai tahapan olahraga jalan cepat.
yaitu yang pertama fase tumpuan dua kaki, yang kedua fase tarikan, yang ketiga fase relaksasi, yang keempat fase dorongan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, fase tumpuan dua kaki adalah ketika dua kaki berpijak atau menjadi tumpuan secara bersamaan karena selesainya dengan badan dan kaki serta tarikan. Kaki bagian depan harus disentuhkan ke tanah sebelum kaki bagian belakang diangkat. Yang kedua, fase tarikan. Dalam perlombaan jalan cepat, tumit kaki adalah perkenangan utama pada tanah. Yang ketiga, fase relaksasi. Fase relaksasi ini posisi pinggang sejajar dengan bahu, serta posisi lengan mengarah vertikal atau ke atas. Fase relaksasi terjadi ketika melangkahkan kaki ke depan serta menarik kaki belakang ke depan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah fase dorongan. Suatu posisi yang dimana kaki bagian belakang mengayun ke depan. Dalam jalan cepat, fase dorongan dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat langkah kaki dengan memberikan dorongan ke tubuh serta kaki. Nah, itu tadi adalah bagian dari tahapan-tahapan jalan cepat. Nah, sekarang saya akan juga menjelaskan mengenai perbedaan jalan cepat dengan olahraga lari. Nah, perbedaan jalan cepat ini dengan olahraga lari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian lari adalah melangkahkan kaki dengan cepat yang pada setiap langkahnya kedua kaki tidak menginjak tanah. Sementara itu, pengertian jalan cepat adalah nomor olahraga atletik dengan cara melangkah cepat ke depan, kaki tak pernah terputus dari tanah. Nah, pada hari ini juga saya akan memberikan contoh dari sebuah atletik yang melakukan sebuah tahapan atau fase dari cuplikan video ini. Sampai menyaksikan. Gerak spesifik fase tumpuan dua kaki. Fase gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Gerakan fase tumpuan dua kaki dilakukan berulang-ulang. Gerak spesifik fase tarikan kaki. Fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penompang. Gerakan pasekan tarikan kaki dilakukan berulang-ulang. Spesifik fase relaksasi. Tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan. Gerakan fase relaksasi dilakukan berulang-ulang. Spesifik fase dorongan kaki. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Jangkauan gerak yang lebar, di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah. Lengan melakukan fungsi penyeimbangan secara diametris berlawanan dengan kaki. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai sejarah lari estafet, pengertian dari lari estafet, teknik dasar dari lari estafet, dan peraturan lari estafet. Selamat menyaksikan. Nah, sejarah lari estafet terinspirasi dari 3 suku, yaitu suku Aztec, suku Inca, dan suku Maya yang ada di pesisir Pulau Meksiko bagian selatan dan timur, dan Pulau Peru hingga ke Chili. Ketiga suku ini pernah menggelar sebuah misi yang menggunakan teknik lari bersambung atau estafet. Tujuan dari misi ini yaitu untuk menyampaikan kabar penting pada anggota suku lain. Nah, lari estafet sendiri adalah cabang olahraga atletik lari dalam perlombaan yang dilakukan secara beregu atau berkelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian estafet adalah lomba beregu dengan cara pembagian jarak tempuh di antara para peserta. Yang pertama,
teknik start lari estafet. Lari estafet dimulai dari titik start. Posisi sebagai pelari pertama dalam keadaan jongkok. Yang kedua, teknik memberi tongkat. Pelari diharuskan memberikan tongkat pada pelari berikutnya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan penerima harus menggunakan tangan kiri saat mengambil tongkat tersebut. Yang ketiga, teknik menerima tongkat. Teknik menerima tongkat terbagi menjadi dua. Pertama adalah cara visual, di mana penerima tongkat menoleh atau melihat ke belakang. Teknik ini dilakukan pada jarak 4 kali 400 meter. Teknik yang kedua adalah cara non-visual, di mana penerima tongkat melihat atau menoleh ke belakang. Cara ini bisa dilakukan pada jarak lari 4-100 meter. Berikut adalah peraturan lari estafet. Yang pertama, start yang digunakan pelari pertama merupakan start jongkok. Sedangkan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat merupakan start berdiri. Yang kedua, dalam lari estafet khusus jarak 4-100 meter, pergantian tongkat dilakukan dengan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter. Yang ketiga, pelari diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet yang terjatuh saat pergantian. Yang keempat, untuk tongkat yang digunakan dalam lari estafet adalah tongkat khusus dengan panjang 28-30 cm dengan diameter 4 cm. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teknik dasar lari jarak pendek dan keterampilan teknik dasar dari lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek adalah salah satu jenis lari yang pada umumnya dilakukan membutuhkan kekuatan dan kecerdasan penuh dengan sepanjang garis lintasan, mulai dari start hingga finish, yang dimana pemenangnya akan ditentukan berdasarkan catatan waktu. Nah, itu tadi adalah pengertian dari lari jarak pendek. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar dari lari jarak pendek. Posisi kepala dan leher rileks dan pandangan fokus ke depan. Yang kedua, ketika berlari tekuk siku pada posisi 90 derajat. Yang ketiga, saat lengan bergerak jaga agar posisi bahu tetap stabil dan rileks. Yang keempat, ketika berlari angkat lutut bagian depan serta luruskan kaki bagian belakang. Yang kelima, pelari jarak pendek saat berlari berupaya mengangkat paha secara maksimal dengan tujuan langkah kaki lebih besar sekaligus meningkatkan kecepatan lari. Yang pertama, teknik start lari cepat. Start yang digunakan dalam lari cepat adalah start jongkok. Start jongkok dari count start adalah start yang dilakukan pada cabang atletik lari cepat. Yang kedua, teknik gerakan lari cepat. Nah, nama fase topan, dorong, dan depan atau drive. Tujuan fase topan depan adalah memperkecil hambatan saat sentuh tanah dan untuk memaksimalkan dorongan ke depan. Yang kedua, fase layang adalah memaksimalkan dorongan ke depan dan mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat sentuh ke tanah. Yang ketiga, gerakan langkah kaki. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Penempatan kaki atau tumpuan serupa ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu adalah teknik gerakan memasuki finish. Teknik gerakan memasuki finish adalah menggunakan cara posisi dada dicondongkan ke depan, kedua tangan diayunkan ke belakang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Himawan Ramadan. Saya dari kelas 11 SMA jurusan IPA. Umur saya 17 tahun. Saya sekolah di PKBM Alpha Omega. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah lari cepat dan teknik-teknik dasar dari lari cepat. Selamat menyaksikan. Nah, lari cepat adalah cara lari dalam menempuh jarak tertentu yang relatif pendek.
dalam waktu singkat dan dengan kecepatan yang maksimal dari garis start sampai ke finish. Lari cepat juga merupakan lari yang ditempuh dengan kecepatan penuh pada jarak tertentu. Nah, sekarang saya akan juga menjelaskan teknik dasar dari lari cepat. Yang pertama, posisi kepala dan leher rileks dan pandangan fokus ke depan. Yang kedua, ketika berlari, tekuk siku pada posisi 90 derajat. Yang ketiga, saat lengan bergerak, jaga agar posisi bahu tetap stabil dan rileks. Yang keempat, ketika berlari, angkat lutut bagian depan serta luruskan kaki bagian belakang. Yang kelima, pelari jarak pendek saat berlari berupaya mengangkat paha secara maksimal dengan tujuan langkah kaki lebih besar sekaligus meningkatkan kecepatan lari. Yang keenam, prinsip posisi kaki belakang yang benar saat menginjak dari tanah pada prinsip dasar lari cepat adalah tertendang dengan lurus. Yang ketujuh, pada lari cepat, tumpuan kaki saat berlari adalah ujung jari kaki. Nah, teknik dasar dari lari cepat ini juga bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teknik start dari jarak cepat, yang kedua teknik gerakan, yang ketiga teknik gerakan memasuki finish. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, teknik start lari cepat. Start yang digunakan dalam lari cepat adalah start jongkok. Start jongkok dari crouch start adalah start yang dilakukan pada cabang atletik lari cepat. Yang kedua, teknik gerakan lari cepat. Nah, nama fase topang, dorong, dan depan atau drive. Tujuan fase topang depan adalah memperkecil hambatan saat sentuh tanah dan untuk memaksimalkan dorongan ke depan. Yang kedua, fase layang adalah memaksimalkan dorongan ke depan dan mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat sentuh ke tanah. Yang ketiga, gerakan langkah kaki. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendapatan kaki atau tumpuan serupa ujung telapak kaki sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu adalah teknik gerakan memasuki finish. Teknik gerakan memasuki finish adalah menggunakan cara posisi dada dicondongkan ke depan, kedua tangan diayunkan ke belakang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah lari jarak jauh, pengertian lari jarak jauh, teknik dasar dari lari jarak jauh, dan peraturan teknik lari jarak jauh. Selamat menyaksikan. Nah, sejarah lari jarak jauh berawal dari seorang prajurit perang Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi, atau lebih tepatnya 490 sebelum Masehi, di mana terjadi perang antara Persia dan Yunani di bawah pimpinan bernama Philippides atau dikenal sebagai Pheidippides yang sangat berjasa, yang terjadi akibat pemberontakan Yunani pada Persia karena wilayahnya yang dikuasai Persia. Sedangkan dari lari jarak jauh sendiri adalah lari jarak jauh atau maraton adalah salah satu olahraga atletik yang terpopuler di dunia. Nah, teknik dasar dari lari jauh yang pertama yaitu adalah teknik awalan atau start. Teknik awalan dilakukan dengan cara berdiri atau standing start. Cara melakukannya adalah A. Kedua kaki terbuka selebar bahu. B. Geser salah satu kaki ke belakang sekitar 2-4 kepal. C. Posisikan tubuh lebih rendah dengan menekuk kaki bagian depan. D. Condongkan badan sedikit ke depan. E. Kepalkan kedua tangan. F. Angkat kepala sedikit ke arah depan. Yang G. Konsentrasi pada aba-aba. Yang kedua, teknik berlari. Pelari diharuskan pintar mengelola tenaga atau energi dan menjaga keseimbangan tubuh agar performa kecepatan berlarinya tidak menurun hingga akhir garis akhir atau finish. Cara melakukannya adalah A. Saat berlari, posisikan tubuh tegak lurus. B. Posisi kepala menatap lurus ke depan.
C. Ayunkan lengan mengikuti hentakan kaki. D. Sesuaikan ayunan lutut dengan lengan. Yang ketiga yaitu adalah teknik pernapasan. Teknik pernapasan ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pernapasan mulut. Hal ini memungkinkan pelari yang menghirup oksigen lebih saat berlari dan bernapas melalui mulut dapat membuat otot wajah menjadi rileks serta menambah kenyamanan saat berlari. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut, cara ini dapat dilakukan untuk memaksimalkan pernapasan dengan mulut. Untuk dapat dilakukan dengan cara menarik napas diikuti dengan kondisi perut yang membesar dan dada tidak ikut membesar. Hal tersebut memastikan pelari bernapas dengan perut. Yang ketiga, pernapasan pendek dan berirama. Cara ini memungkinkan pelari lebih mudah mengatur napas dan sangat membantu saat berlari. Bernapas dengan berirama adalah nafas yang konsisten dan tidak terpengaruh oleh ritme lari. Nah, yang keempat yaitu adalah teknik berlari di tikungan. Teknik berlari di tikungan memastikan kecepatan lari yang efisien dan stabil. Cara melakukannya adalah saat mendekati tikungan, pelari mengambil lintasan terdalam dengan memposisikan badan dan kepala sedikit miring ke arah tikungan dengan pandangan mata ke depan. Yang kelima, teknik berlari garis akhir atau finish. Nah, yang A, memaksimalkan kecepatan berlari saat garis finish mendekat. B, fokus ke depan serta usahakan kecepatan tidak berkurang. C, posisikan kedua bahu ke depan ketika akan menyentuh garis akhir atau finish. Nah, dalam peraturan lari jarak jauh, yang pertama, wasit wajib memberitahu lintasan mana yang akan dilewati peserta sebelum perlombaan dimulai. Yang kedua, penyelenggara dilarang memilih jalur yang membahayakan nyawa. Yang ketiga, penyelenggara wajib memasang petunjuk arah. Yang keempat, atlet dengan waktu tercepat di garis finish adalah pemenang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lari gawang. Nah, lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik lari yang mewajibkan pelari dalam menempuh jarak tertentu dengan melompati rintangan berupa gawang hingga mencapai garis akhir perlombaan. Nah, dalam lari gawang terdapat teknik lari gawang. Yang pertama, lari gawang 100 meter putri dan 110 meter putra. Yang A, start yang digunakan untuk lari gawang adalah start jongkok. B, lari cepat ke arah gawang dengan posisi tubuh sedikit miring ke depan saat melewati dan kaki yang memimpin diluruskan. C, posisi tangan pada sisi tubuh yang berlawanan dengan kaki yang memimpin mengayun ke arah depan, kaki yang memimpin ke bawah. Yang D, setelah melintasi gawang, gerakan kaki yang memimpin ke bawah kembali ke lintasan ke depan dan ke arah gawang berikutnya. Yang E, gerakan diakhiri pendaratan di mana posisi kaki diluruskan sedangkan kaki belakang diangkat tinggi. Yang kedua, lari gawang 400 meter. A, posisi badan lebih tegak, lurus, dan tidak terlalu miring saat melompati gawang. B, mengangkat kaki yang memimpin hingga horizontal dan meluruskan ke depan untuk melompati gawang dan menggapai serta membawa tangan pada posisi tubuh yang berlawanan ke depan untuk mengimbangi gerakan kaki. C, kaki yang mengikuti ditekukan pada lutut dan diputar ke depan serta horizontal untuk melompati gawang. Selanjutnya, lutut kaki yang mengikuti diputar ke atas dan setelah kaki dijejakkan ke atas lintasan untuk mengambil langkah selanjutnya. Yang ketiga, fase start. Yang keempat, fase melewati gawang. Yang kelima, fase pendaratan. Keenam, fase lari di antara gawang. Yang ketujuh, fase akhir atau finish. Peraturan lari gawang. Yang pertama, semua perlombaan dalam lari gawang yang dimulai dari garis start hingga melewati garis finish harus dilakukan pada jalurnya masing-masing. Yang kedua, seseorang peserta lomba lari gawang akan dinyatakan didiskualifikasi jika A, pelari namanya kakinya di luar bidang horizontal atas gawang pada saat melampauinya. B, peserta melompati gawang yang tidak berada di lintasannya. C,
C. Peserta dengan sengaja menjatuhkan gawang dengan menggunakan kaki atau tangan. Ketiga, jumlah gawang yang dilewati peserta dalam perlombaan lari gawang ada 10 gawang, baik lari gawang 100 meter, 110 meter, ataupun 400 meter. Nah, perlu kita ketahui juga hal-hal yang harus diperhatikan saat melewati gawang. Yang pertama, pijakan kaki yang memimpin kemurkaan lintasan secepat mungkin setelah melompati setiap gawang. Yang kedua, gerakan tangan dan kaki yang mengikuti melewati gawang secepat mungkin. Yang ketiga, setelah kaki yang memimpin mendarat, segera melakukan dan langkah di antara gawang. Yang keempat, bergerak dengan cepat di antara gawang pertama hingga ke garis finish. Nah, ukuran dalam lari gawang untuk lari gawang putri 100 meter tinggi adalah 0,838 meter, sedangkan untuk lari gawang putra 110 meter tingginya yaitu adalah 1067 meter. Nomor lari gawang putra dan putri 400 meter, ukuran tinggi gawangnya adalah 0,762 meter putri dan 0,914 meter putra. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bola besar. Nah, apa sih itu bola besar? Bola besar adalah olahraga yang dilakukan menggunakan bola berukuran besar sebagai sarana untuk mencetak angka. Nah, dalam contoh-contoh bola besar ini dibagi menjadi 3. Ada bola basket, bola voli, dan bola sepak. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu adalah permainan bola besar, yaitu permainan bola besar bola basket. Bola basket adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 2 regu. Setiap regu diisi oleh 5 pemain dengan posisi, tugas, dan peran yang berbeda-beda. Sejarah bola basket. Basket merupakan permainan yang diciptakan seorang guru olahraga bernama James Naismith pada tahun 1891. Untuk wilayah Asia, Cina menjadi satu di antara negara pertama yang mulai mengenal olahraga basket selain Jepang dan Filipina. Lalu pada 1920-an, orang Cina merantau ke Indonesia untuk memperkenalkan olahraga basket. Pada 1930, perkumpulan basket mulai bermunculan di berbagai kota di Indonesia, mulai di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Medan. Basket makin berkembang pesat setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Teknik dasar bola basket. Yang pertama mengumpan atau passing, yang kedua menggiring atau dribbling, yang ketiga menembak atau shooting, yang keempat berputar atau pivot, yang kelima rebound. Nah, dalam rebound ini dibagi menjadi 2, ada offensive rebound dan defensive rebound. Nah, perlu kita ketahui bersama peraturan bola basket. Yang pertama, perbandingan bola basket dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing tim terdiri dari 5 pemain inti yang bermain di lapangan dan 7 pemain cadangan. Kedua, pergantian pemain inti dengan pemain cadangan tidak dibatasi. Yang ketiga, satu pertandingan bola basket dibagi menjadi 4 babak atau kuarter dengan durasi masing-masing kuarter adalah 10 menit. Yang keempat, time out. Waktu istirahat ketika pertandingan berjalan adalah 1 menit. Yang kelima, jika seorang pemain mencetak angka dari dalam garis 3 poin, nilainya adalah 2 poin. Jika dari luar garis 3 poin, nilainya adalah 3 poin. Lemparan bebas nilainya 1 poin. Keenam, tim yang telah mencapai poin terbanyak di akhir pertandingan dinyatakan sebagai pemenang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi olahraga, yaitu adalah tentang permainan bola besar, yaitu adalah bola voli. Nah, bola voli adalah bola yang dimainkan dengan kedua tangan kita, atau permainan bola voli adalah cabang olahraga yang sudah menghampir ke seluruh dunia. Pertama kali bola voli ditemukan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Hayakata. Adalah seorang pembina pendidikan jasmani pada Young Men Christian Association atau MCA. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama mengenai sebuah video, yaitu adalah teknik dasar dalam permainan bola voli. Nah, apa aja sih yang akan saya lakukan? Jadi, yang akan saya lakukan yaitu adanya service, passing, smash, dan block. Yang akan saya lakukan yaitu adalah saya akan melakukan namanya service. Service itu ada 2, yaitu ada service bawah dan service atas. Nah, kita
Pertama-tama saya akan melaksanakan servis bawah dalam 5 kali pencobaan. Kalau menyaksikan. Nah, itu tadi adalah hasil dari servis bawah. Nah, yang sekarang saya akan melakukan namanya servis atas dalam 5 kali pencobaan. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, saya akan melaksanakan namanya passing. Passing itu ada dua, passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Pertama-tama, saya akan melaksanakan namanya passing bawah dalam 5 kali pencobaan. Selamat menyaksikan. Nah, itu tadi adalah hasil dari passing bawah dan 5 kali pencobaan. Sekarang saya akan melaksanakan namanya passing atas dalam 5 kali pencobaan. Selamat menyaksikan. Nah, Satu. 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 Nah, itu tadi adalah hasil video dari smash atau spike. Sekarang yang terakhir yang akan saya lakukan itu adalah block atau membendung dalam permainan bola voli dalam 5 kali pencobaan. Dua. 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 Satu. Nah, peraturan dalam bola voli ini, yang pertama, pemain bola voli dilakukan oleh 6 pemain tiap tim dengan beberapa pemain cadangan. Yang kedua, tiap regu memiliki kesempatan 3 kali untuk memukul bola. Pada melakukan, salah seorang pemain wajib melakukan server ke area lawan yang dilakukan oleh seorang server. Yang ketiga, tim yang memenangkan rally berhak mendapatkan 1 poin serta memiliki hak untuk melakukan servis. Saat rally telah selesai, pemain harus bertukar tempat dengan memutar searah jam-jam. Yang keempat, anggota badan yang diperbolehkan untuk digunakan pada saat permainan bola voli kita harus mengetahuinya, yaitu adalah seluruh tubuh. Namun ingat, yang paling dominan dalam permainan bola voli itu yaitu adalah tangan. Tangan kita yang menggunakan bola voli tersebut. Demikianlah akhir dari presentasi maupun kegiatan olahraga yang saya beritakan mengenai permainan bola voli. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat.